Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tirai Dunia. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh Twitternya Rama Atmaja. Dan untuk kisah yang akan kubawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Teror Pocong 40 Hari. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu like video ini dan tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dari cerita-cerita dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin langsung membaca ceritanya, silahkan saja kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja ke ceritanya. Aku mau jual tanah ini, ucap Pak Dakir, seorang parubaya dengan pipi tirus, kulit kecoklatan dan rambut pendek tak beraturan. Kir, kamu kan sudah dapat bagianmu. Tanah ini punya Mbak dan kelak buat Sumi. Jelas kakaknya yang bernama Butika, menggelengkan kepala, mengombang-ambing pipi tembemnya. Seketika hening, tak ada kata-kata yang diucapkan. Sumi hanya diam, tidak berani mengganggu obrolan ibu dan Pak Deknya. Mama, hi, ucap anak Sumi yang bernama Anggi, yang kala itu berumur 3 tahun. Sambil memainkan wajah ibunya, Anggi pun tertawa. Kita main keluar saja, yuk nak, ucap Sumi. Ibu muda dengan tubuh tipis dan rambut pendek itu langsung mendekap buah hatinya, lantas berdiri dan langsung pergi meninggalkan ruang tamu. Sepeninggalan Sumi, Pak Dakir masih terdiam. Dengan badan sedikit bungkuk, matanya menatap tajam ke arah sang kakak, sambil mencari siasat agar mendapatkan hak tanah yang bukan miliknya. Dari dulu ingin menguasai semuanya kan? Iya kan, Mbak? Celetuk Pak Dakir dengan mata melototnya. Dia marah karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Astagfirullah, Kir. Sudah dari dulu kita bahas masalah ini. Mbak sudah mengalah. Malah kamu mendapatkan 70% harta warisan Bapak. Tapi kenapa kamu tidak mau berubah? Masih saja ingin mengambil tanah saudaramu ini, yang hanya tinggal satu-satunya. Butika menarik kerah bajunya, seraya mengusap kedua matanya yang tiba-tiba basah. Alah, pokoknya kapan-kapan aku akan kesini lagi. Siapkan surat tanahnya. Pak Dakir berdiri lalu pergi meninggalkan sang kakak tanpa permisi. Setelah Pak Dakir pergi, Butika menenggelamkan punggungnya ke sofa. Sedangkan air mata yang keluar seakan tiada henti. Ia hanya bisa mengelap sambil terus menangis disertai istighfar dalam hati. Pak Dakir yang keluar rumah mendapati Sumi tengah berdiri di depan pohon jambu sambil menggendong buah hatinya. Sumi balas menatapnya, namun Pak Dakir buang muka dan berjalan dengan amat cepat meninggalkan kediamannya. Sumi menatap bingung, entah sampai kapan Pak Deknya meminta tanah peninggalan sang kakek yang hanya tinggal satu-satunya. Ia tak habis pikir dengan sifat Pak Deknya yang tamak dan rakus akan harta. Hilangnya Pak Dakir dari pandangan mata, Sumi langsung bergegas menemui sang ibu di ruang tamu. Nampak sang ibu menutupi wajah dengan pakaian yang ia kenakan sambil menggendong Anggi. Sumi mendekati sang ibu dan duduk di sebelahnya. Bu, panggil Bu Sumi seraya mendekap sang ibu dari samping, dan sang ibu langsung menyenderkan kepalanya di bahu kiri si anak. Sekecil yang menatap sang nenek, seakan merasakan apa yang neneknya rasakan. Seketika Anggi pun menangis, terbawa suasana. Anggi, mengapa menangis? Nenek sedang bahagia. Anggi, diam ya. Sumi mengelus tubuh belakang Anggi yang mendekap erat tubuhnya. Mendengar Anggi menangis,
Ibu Tika segera mengakhiri tangisannya dan tersenyum memandang Anggi, lalu menggendong dengan diiringi kidung Jawa. Selanjutnya keadaan kembali pulih, mereka pun bisa melanjutkan aktivitasnya di hari itu. Dan beberapa bulan kemudian, pada bulan April 2016, mata Latri melihat sekitar, mencari teman di sepekerjaannya yang bernama Sumi. Yang dicari ketemu, Sumi menghampiri dengan sendiri, lalu mereka berdua memasuki pabrik tempatnya bekerja. "Bu Hamil, kemarin kemana?" tanya Latri membuka obrolan di sela pekerjaannya. "Panggil Ibu Hamil, kamu sendiri sama sedang hamil," jawab Sumi tersenyum kecil sambil menatap Latri. "Kemarin Pak De meninggal," lanjut Sumi. "Hah? Pak De yang mana?" Latri kaget menatap Sumi. "Pak De Dakir." "Yang itu loh, Tri," jawab Sumi menatap balik. "Oh, yang itu. Innalillahi," turut berduka Sum. Latri menatap aneh, seakan Sumi menyembunyikan sesuatu. Bisa meninggal kenapa?" lanjut Latri. "Gak ada napasnya," ketus Sumi. "Aha, ya iyalah Sum. Memang meninggal di mana?" tanya Latri lagi. "Meninggal di kontrakan, tapi tempatnya sempit, jadi dibawa ke rumahku, dan semua acara proses pemakaman diadakan di rumah sampai semua selesai," jawab Sumi. "Lalu apa yang kau sembunyikan?" Latri masih penasaran, menatap Sumi dengan keseriusan. "Gak ada sih, hanya kepikiran tinggal semasa hidupnya," jelas Sumi. Obrolan itu pun ditutup dan keduanya melanjutkan pekerjaan. Selepas bekerja, mereka berpisah dan Sumi langsung pulang ke rumah. Rumah Bu Tika tidaklah terlalu besar, tetapi mempunyai 2 lantai. Lantai bagian atas tidak ada kamar, hanya ada kamar mandi guna mencuci pakaian, dan ada 2 pula balkon guna menjemur pakaian basah. Lantai 2 sendiri tempatnya berada di atas kamar Sumi. Rumah itu pun masih lumayan berantakan karena baru selesai dibangun. Tepat di bagian depan, agak ke kanan dari pintu kamar Sumi, adalah tangga untuk naik ke lantai 2. Sedangkan di bawah tangga ada kamar mandi. Malam hari setelah menguburkan jasad Pak D-nya, tidak ada keganjilan. Akan tetapi, malam ini keganjilan itu dimulai. Tepatnya di malam kedua, setelah siangnya ia menceritakan perihal meninggalnya sang Pak D. Pukul 00 dini hari, terdengar suara seperti menginjak lantai kedua. Namun suaranya berbeda, lebih mirip orang lompat-lompat. Suara itu membuat Sumi terbangun dari tidur. Rasanya aneh mendengar suara itu sepanjang malam. Ingin beranjak tetapi tidak berani, dan Sumi berdiri tak memikirkan adanya suatu keanehan. Sampai pukul 4.30, suara berisik itu mendadak hilang dengan sendirinya. Malam ketiga, suara itu kembali terdengar. Sumi mulai merasa ketakutan. Mas, bangun!" Sumi menggoyang tubuh suaminya. "Ada apa, Dek?" tanya Amin, suami Sumi yang masih menutup kedua matanya. "Mas, dengar tidak?" Sumi bertanya balik, membuat Amin mempertajam indera pendengarannya dan mendengar apa yang Sumi dengar. "Ya sudah, aku ke atas dulu." Amin bergegas bangun dari tidurnya. Dia berjalan meninggalkan kamar sembari sesekali menguap.
Sumi langsung mendekap sang buah hati yang masih terlelap. Didekapannya erat-erat sambil melihat pintu kamar yang mulai dibuka. Amin keluar kamar lantas mengambil payung yang tergantung di samping anak tangga. Dia ambil payung itu guna menjaga-jaga. Dia mulai melangkah, perlahan menaiki anak tangga dengan mengenggap-enggap. Sesampainya di atas, suara itu tak lagi terdengar. Dia pun tidak melihat adanya seseorang. Matanya terus melirisi, mencari dari sudut kegelapan, namun tak ada yang mencurigakan. Amin menyalakan lampu dan menelusuri setiap sudut ruangan, bahkan mengecek sampai balkon dan tak ada orang. Setelah Amin bergegas turun menemui sang istri di kamar untuk memberitahu kalau tidak ada orang pun seseorang di lantai atas. Akan tetapi suara itu kembali terdengar di saat keduanya sudah membaring tubuh di atas ranjang. "Mas, itu terdengar lagi." Sumi menatap Amin yang sudah memanjamkan kedua matanya. "Sudahlah, tidur saja. Mungkin itu tikus." Tanpa membuka kedua mata, Amin mencoba kembali terlelap. Lalu disusul Sumi, dan keduanya terlelap tanpa memperdulikan suara tersebut. Sudah beberapa malam mereka mendengar suara itu, tetapi sudah terbiasa. Jadi keduanya tak menghiraukan suara tersebut. Sore itu Anggi main dengan anak tetangga, sedangkan kedua orang tuanya sedang bekerja. Sang nenek sendiri sedang ada di dapur memasak untuk makan malam. Keduanya main layaknya anak seusianya, main boneka dan hanyut di dalam imajinasinya. Namun mainannya terganggu kala-kala ingin buang air kecil. Ai pipis." "Anggi mau pipis," ucap Lala. Au lantar." "Ayo, aku antar." "Ayah," jawab Anggi. Keduanya segera bangkit dari tempat duduk, bergandengan tangan menuju kamar mandi. Akan tetapi langkahnya berhenti kala melihat sesosok terbungkus kain putih di ujung anak tangga di bagian atas. Ocong." "Anggi, pocong," bisik Lala dengan mata berkaca-kaca. "Ocong, atuh apa? Pocong itu apa?" katanya Anggi, tak paham dengan sosok tersebut. "Ocong iu hantu, pocong itu hantu," jawab Lala. "Hantu? Ati, ia maan. Hantu, nanti kita dimakan." Anggi balik berbisik, dan keduanya menatap wajah pocong tersebut. Sosok pocong melihat ke arah mereka dengan wajah mengerikan, hitam seperti gosong dan bola mata seakan mau keluar. "Ah!" keduanya teriak, lantas lari keluar rumah. Sesampainya di luar, mereka tak ada yang berani masuk dan lebih memilih terdiam diri di luar rumah. Sang nenek yang mendengar tak menghiraukan teriakan itu, karena yang ia pikirkan saat itu mungkin mereka teriak karena melihat kecoa atau cicak. Dasar anak-anak," ucap Butika sambil menggerakkan spatula di atas penggorengan. Tak lama Sumi pulang. Ia heran saat melihat anaknya dan anak tetangga terdiam di luar rumah. Sedangkan waktu kian mendekati maghrib. Sumi berjalan cepat menemui sang anak. "Adek, kenapa main di sini? Ke dalam yuk." "Au mah, alam ocong. Gak mau mah, di dalam ada pocong," jelas Anggi menatap Lala. "Iya Enel, ocong, celem." "Iya bener, ada pocong, serem," timpal Lala, mengekspresikan ketakutan. Sumi diam, menatap aneh ke arah mereka.
Ia tak habis pikir mengapa anak kecil mereka tahu akan begituan. Keduanya pun tak mungkin melakukan kebohongan. "Yuk masuk, nanti pocongnya mama tendang," ajak Sumi, menggandeng keduanya yang nampak ketakutan. Akan tetapi mereka mengikuti Sumi dan masuk ke dalam rumah. Setelah masuk, keduanya berhenti di ruang tamu. Sumi heran lantas jongkok terhadap kedua anak kecil itu. "Kenapa?" tanya Sumi menatap mereka bergantian. Keduanya tidak menjawab, namun menunjukkan ke arah ujung anak tangga. Sumi heran meninggalkan mereka berdua sambil berjalan mendekati anak tangga. Dilihatnya satu persatu anak tangga, tetapi tak nampak sosok yang kedua anak kecil itu diucapkan. "Tuh, gak ada," terang Sumi. Lantas menatap ke arah dua anak kecil itu yang ternyata sudah lanjut bermain, seakan tak terjadi apapun. Sumi bergegas ke dapur untuk memberitahu sang ibu, akan tetapi Butika tidak percaya dengan apa yang ia jelaskan. Sumi pun ragu, namun masih tetap percaya kalau Anggi dan Tika melihat sosok itu. Tak lama terdengar suara salam dari depan. "Amin pulang," disapa Anggi dengan senyuman. Anggi langsung mendekap Amin, dan Amin menggendongnya. "Papa, papa, ai ocong. Papa, tadi ada pocong," jelas Anggi yang wajahnya bertatapan dengan sang ayah dengan jarak 5 sentian. Amin melihat lorong yang menuju dapur, dilihatnya Sumi berjalan mendekat. Lalu Anggi diturunkan dari gendongan, dan dia mendekati Sumi. Keduanya bertemu tepat sebelah tangga. "Ya mas, mereka sudah cerita, katanya lihat pocong di sini," tunjuk Sumi dengan wajahnya yang menatap anak tangga bagian atas. "Oh alah Sum, omongan anak kecil dipercaya. Mana? Tidak ada apapun," seru Amin, ikut menatap ke arah ujung anak tangga. Malam pun datang. Suara orang lompat-lompat di lantai 2 kembali terdengar. Kedua pasutri itu terbangun saat mendengar suara yang terus menghantui setiap malam hari. Amin menurunkan selimut di dada, lantas menggoyangkan kedua kaki agar menapaki lantai. Dia berdiri menatap ke arah Sumi yang hanya diam, menatap balik sang Sumi. Amin penasaran dengan apa yang dilihat anaknya sore tadi. Dan untuk memastikan benar atau tidak hal tersebut, Amin melangkahkan kakinya keluar kamar. Dia terus berjalan sambil menatapkan kakinya ke anak tangga. Den Cita, anak tangga yang terbuat dari kayu, terdengar begitu lantang. Amin naik sambil sesekali melihat ke arah belakang. Sumi menatap Amin memeluk daun pintu. Ia diam seakan mulutnya tak mampu berkata dan hanya bisa menyaksikan apa yang akan suaminya lakukan. Amin membulatkan tekad, bergegas naik ke lantai atas. Sesampainya di atas, tangannya langsung meraba dinding, mencari saklar lampu. Posisinya menundukkan kepala dan merasa kalau bukan dinding yang diraba. Sejak kapan dinding bentuknya seperti ini? Sudah begitu, seperti kain, tapi bagian ini seperti kain yang ucapnya terpotong, sambil perlahan menaikkan pandangan. "Ah, siapa sih yang naruh jemuran di sini?" gumamnya, sambil menggeserkan jemuran besi yang menutup saklar. Belum sempat menekan saklar, nampak sosok pocong yang awalnya tak terlihat karena tertutup kain jemuran, kini terlihat dengan sangat jelas. Amin ketakutan. Dia coba berbalik untuk melangkah, tetapi kedua lututnya merasa kosong. Lemas, berjalan turun sambil meraba guna menopang tubuhnya yang berasa berat. Di dalam hatinya, Amin membaca doa agar dilindungi oleh Tuhan Maha Kuasa.
Perlahan dia turun. Sumi menatap ingin bertanya. Amin terus turun, lantas masuk ke dalam kamar mandi untuk ambil wudhu. Setelah ambil wudhu, ia mendekati Sumi yang masih berdiri dengan tatapan penuh tanya. Ada apa, Mas? Sumi bertanya. Namun Amin melewatinya. Tidak apa-apa, kamu tidur saja. Mas mau sholat malam sambung mengaji, jawab Amin mengambil alat perlengkapan sholatnya. Sumi hanya diam mengikuti apa yang suaminya perintahkan. Padahal ia tahu kalau sang suami menyembunyikan sesuatu. Amin memakai kain sarung dan baju koko, lantas memakai peci. Setelahnya menghamparkan sajadah dan mulai bertakbir, mengawali sholatnya. Sedangkan Sumi hanya melihat lalu memiringkan tubuhnya ke arah lain, sambil menepuk-nepuk Anggi agar tidak terbangun dan ia pun terlelap. Setelah sholat, Amin sambung mengaji dengan nada lirih. Tak lama suara itu hilang dengan sendirinya. Akan tetapi, Amin terus mengaji sampai terdengar suara orang mengaji dari musola. Malam-malam berikutnya, ketika suara itu terdengar, Amin bergegas bangun lantas menunaikan sholat malam dan sambung mengaji. Ia melakukan hal itu terus-menerus, dan entah mengapa kalau Amin mengaji, suara lompatan di lantai 2 tak terdengar, seakan sosok itu takut dengan suara orang mengaji. Amin terus menyembunyikan apa yang dilihatnya, namun tatapan Sumi yang berasa ingin tahu membuatnya membuka mulut. Sebenarnya waktu itu aku lihat pocong di lantai 2. Jelas Amin menghilangkan rasa penasaran Sumi. Akan tetapi karena hal inilah Sumi tak berani naik ke lantai 2. Siang hari saat ada keperluan ke lantai 2, Sumi enggan beranjak. Ia tak berani ke lantai 2 dan selalu minta diantar oleh sang ibu. Jangankan ke lantai 2, pergi ke kamar mandi pun minta ditemani. Padahal di kamar sebelah ada sang kakak, atau di luar rumah ada si Mbah. Sumi menceritakan rentetan kejadian yang ia alami ke Latri. Saat di tempat kerja, Latri ikut terbawa suasana dengan kejadian yang dialami Sumi. Ia tak berani ke kamar mandi seorang diri jikalau malam hari, dan selalu minta sang suami mengantarkannya. Latri pun takut dengan sosok pocong karena ia trauma dengan sosok itu. Sosok pocong merah Bu Romlah yang meneror warga di desa Kunyit. Entah sudah berapa hari terlewati, di siang itu saat hari libur, keluarga besar mereka sedang berkumpul di rumah Butika. Mereka ngobrol dan sesekali bercanda seperti keluarga pada umumnya. Namun keceriaan mereka terhenti oleh sesuatu. Duh! Suara benda jatuh yang amat keras mengagetkan mereka. Sontak mereka berlari ke arah sumber suara. Ya ampun! Teriak Ibu Tika kala terlihat cucunya hampir terkena sepeda yang seharusnya ada di lantai 2. Dengan segera anak-anak itu didekap ibu-ibunya. Lantas mereka melirik ke atas. Tak nampak ada seorang pun di sana. Sepeda yang disimpan di lantai 2 jatuh dengan sendirinya, seakan ada orang yang melempar sepeda itu. Untung gak ada yang kena. Siapa yang lempar sepeda? Teriak Farid, kakak ipar Sumi. Dia penasaran, lalu menaiki anak tangga. Sesampainya di atas, tak terlihat ada seorang pun di sana. Aneh, gak ada angin, gak ada hujan. Kok sepeda ini seakan ada yang melempar? Teriak Farid melihat ke bawah. Semuanya menatap heran tanpa berkata lalu bergegas keluar rumah. Farid pun turun menyusul mereka. Sesampainya di luar, Cindy berucap, Cindy lihat pocong Tan. Pocong? Di mana? Tanya Sumi. Di atas, jelas Cindy. Yang benar,
Ayah ke atas tidak ada apa-apa, potong Farid. Beneran ayah, Cindy lihat. Terus sepeda terbang sendiri. Buat, gitu, jawab Cindy diiringi isyarat tangan sambil menatap Anggi yang balik menatap dengan anggukan. Malam pun tiba. Amin bingung jika harus mengaji setiap malam karena pagi harus bekerja. Namun, berbeda dengan malam ini, karena Amin sip malam dan Sumi yang takut tidur sendirian ditemani oleh sang ibu. Saat istirahat kerja, Amin merenung memikirkan sang istri yang dia tinggal di rumah. Di tengah lamunan, Sakti datang, menepuk pundaknya dari belakang. Kok melamun? Ada apa? Tanya Sakti. Lantas duduk di sebelah Amin. Tanpa rasa enggan, Amin menceritakan rentetan kejadian yang terjadi di rumahnya. Sakti hanya diam sambil terus memandang dan sesekali menjawab dengan anggukan. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Amin di akhir cerita. Sepulang kerja aku antar kamu ke temanku yang bernama Ayib. Dia paham masalah beginian, jawab Sakti. Yuk kita lanjut kerja. Waktu istirahat hampir usai. Lanjutnya mulai berdiri. Pagi pun tiba, kerja malam sudah dilewati. Amin tak langsung pulang. Ia menunggu Sakti di depan gerbang sambil menyenderkan punggungnya di tembok. Amin menyalakan api rokok. Yuk kita ke sana, teriak Satria menggegetkan Amin. Kemudian mereka berdua mulai menaiki kendaraan umum yang lewat tak jauh dari gerbang. Di dalam kendaraan tak ada percakapan. Amin memilih diam. Begitupun Satria yang fokus melihat jalanan. Setelah beberapa menit berselang, Satria menghentikan kendaraan dan keduanya langsung turun. Mereka berjalan ke perkampungan padat penduduk, memasuki gang kecil dan berhenti di depan rumah berteralis besi. Keduanya masuk ke dalam halaman rumah itu dan terlihat seorang pemuda tengah bersiap berangkat kerja. Assalamualaikum, Yip, mau berangkat? Tanya Satria memasuki rumah Ayib dan disusul Amin. Waalaikumsalam, Sat. Iya, sebentar lagi berangkat. Paling setengah jaman, jawab Ayib menyambut keduanya. Duduk dulu, ada apa ya? Lanjut Ayib. Setelah keduanya duduk, Satria menerangkan maksudnya kedatangannya. Dia menceritakan perihal kejadian yang menimpa Amin. Seperti itu, kalau sekarang itu aku tidak bisa banyak membantu, soalnya sedang banyak kerjaan dan malamnya harus lembur, jelas Ayib. Iya mas, maaf sudah merepotkan. Kalau bisa, mau tahu saja kenapa sosok pocong ada di rumahku? Amin angkat bicara, membuat Ayib diam sejenak dan kemudian menutup kedua matanya. Amin dan Satria saling tatap. Dibakar lagilah rokok yang mereka bawa sambil menunggu jawaban dari Ayib. Apa sebelumnya ada orang yang meninggal? Tanya Ayib setelah membuka kedua matanya. Iya, Pak D-nya istri, jawab Amin. Oh, pantas. Untuk sekarang tidak apa, paling gangguan kecil saja dan tidak bakal membuat orang celaka, jelas Ayib. Oh, terima kasih mas. Akan tetapi, kenapa Pak D-nya mengganggu? Tanya Amin. Karena masih ada urusan yang belum selesai, jawab Ayib. Sampai kapan arwah Pak D-nya Sumi mengganggu? Tanya Amin lagi. 40 hari, jawab Ayib tegas. Setelah semua pertanyaan yang mengganjal sudah terjawab, keduanya pun pamit. Sedangkan Ayib sendiri langsung berangkat kerja setelah keduanya tamunya terlihat lagi. Amin dan Satria berpisah pulang ke rumah masing-masing. Satria merasa lega karena tahu kalau teror itu tak akan mengganggu mereka lagi setelah 40 hari. Sesampainya di rumah, dia menceritakan semuanya ke semua orang.
Malam-malam berikutnya, gangguan itu pun masih ada. Akan tetapi, hanya berupa seorang lompatan saja. Pocong Pak Ade tak lagi menampakkan diri, apalagi melempar sesuatu yang ada di lantai 2. 40 hari berlalu, dan di malam ke-41 suara orang melompat di lantai 2 tak terdengar lagi. Pocong Pak Ade menghilang dan tak pernah mengganggu lagi. Mereka merasa lega dan bisa mengerjakan aktivitas seperti dahulu.